Shalom, nama saya Maya Pratiwi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Kali ini saya akan uh, menyampaikan tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Suka. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan hamba. Pertama itu apa itu hamba? Hamba adalah orang yang mengikut, taat dan mencintai dan serta tunduk kepada Tuhan. Nah, mengapa sebagai hamba kita harus melayani gitu? Kita harus melayani karena kita melakukannya bukan semata-mata hanya untuk manusia, tapi bentuk rasa syukur kita dan iman kita kepada Tuhan gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan dipakai Tuhan secara efektif, yaitu kita harus menjadi man of prayer, yaitu orang yang suka berdoa, yang suka dipakai Tuhan, dan adalah orang yang punya kontak dengan Tuhan. Lalu kita juga harus menjadi man of faith, yaitu seseorang yang memiliki iman yang besar untuk melayani orang-orang, terlebih saat kita menemukan kondisi-kondisi yang mungkin secara pikiran manusia tidak dapat kita capai gitu. Lalu ada man of word, yaitu orang yang mengandalkan firman Tuhan yang dipakai secara efektif gitu, dan selalu membaca dan merenungkan firman akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih tinggi akan Tuhan, dan hal itu berbanding lurus dengan iman kita. Lalu dalam menjalani agar kita dipakai Tuhan secara efektif adalah dengan melihat contoh Yesus gitu sebagai manusia. Dia menunjukkan bagaimana teladan kepada kita untuk bagaimana bagi seorang hamba harus melakukan apa. Terus dalam menjalani pelayanan pasti banyak yang kita lalui gitu, dan akan banyak cobaan yang akan datang. Nah, kita harus melaluinya dengan cara bagaimana menjadi dewasa, lebih dewasa lagi, dituntut menjadi dewasa dan saling melengkapi serta melindungi, maka sukacita akan kita dapatkan pada saat itu. Demikian untuk kepemimpinan seorang hamba. Lalu selanjutnya yaitu kita ke materi The Ring of the Lead. Ketika memiliki kekuasaan yang lain itu tidak memenuhi untuk menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan itu datang sendirinya dari segi umur dan pengalaman gitu. Nah, bagaimana menjadi the ring of the lead gitu. Yang pertama kita harus memiliki aksi, yaitu orang yang mau beraksi atau terjun langsung. Nah, ketika ingin memimpin itu dan mau diikuti, itu harus mempersiapkan diri kita sendiri untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, itu dengan membuang ego kita. Jadilah pengikut yang baik terlebih dahulu, terus bangun hubungan baik juga dengan orang lain, bekerja dengan unggul, lalu bergantung pada kedisiplinan bukan emosi, terus juga membangun nilai-nilai tambahan dalam tujuan, terus berikan semua kekuatan kita ketika kita ingin menjadi pemimpin. Lalu pemimpin yang luar biasa itu pasti memiliki sikap yang futuris, terus lobbying, katalisator, spesialis, optimis, ekonomis, aktivis, strategis, pragmatis, lalu entusias, terus industrialis dan finalis. Nah, lalu selanjutnya itu yang kedua selain tadi
Selain tadi memiliki aksi, seorang pemimpin juga harus memiliki visi gitu. Bagaimana sih cara menemukan visi itu, yaitu melihat dalam diri, terus melihat ke belakang kita, ke sebelah kita, di atas kita, terus di depan kita, atau orang-orang yang di sekitar kita gitu. Nah, untuk menjadi pemimpin juga harus, yang ketiga itu, rela berkorban untuk orang lain, itu rela berkorban untuk anggotanya dan segala macam. Lalu yang keempat itu berani mengambil resiko dengan cara mengumpulkan informasi yang bijak, terus memahami resiko ya dari kekuatan, terus berani gagal. Nah, terus melakukan persiapan yang menyeluruh, terus memiliki fleksibilitas, lalu mampu mengamati waktu, membayangkan apa yang bisa didapatkan, lalu memahami apa yang dipertaruhkan gitu. Terus tetap pada tujuan awal, juga memiliki motivasi yang besar, terus memberikan kemenangan kepada yang dipimpin, terus berjalan lurus dengan terus percaya diri gitu. Lalu selain keempat yang tadi, harus bagaimana cara melakukan determinasi gitu. Nah, yaitu dengan cara pemimpin harus kapan seorang pemimpin harus melakukan determinasi, yaitu harus ketika melihat kebenaran, ketika menginginkan perubahan, ketika menunjukkan keyakinan, lalu ketika ingin menghadapi sesuatu tantangan, dan ketika ingin belajar dan berkembang, lalu ketika mengambil jalan yang sulit gitu. Nah, bagaimana sih menjadi pemimpin yang berpengaruh, yaitu dengan memiliki integritas, memiliki hubungan dengan orang lain, mempercayai orang lain dan mendengarkan orang lain, lalu memahami juga orang lain, terus memperluas hubungan dengan orang lain, terus mampu mengarahkan, membangun hubungan, dan memperdayakan gitu, terus menerima pengaruh dari orang lain. Lalu selanjutnya itu how to influence people. Nah, seseorang yang membawa pengaruh itu harus memiliki integritas dengan orang lain. Lalu apa sih integritas itu? Integritas itu menurut KBBI adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh untuk memiliki potensi dan kemampuan yang memusarkan kewibawaan atau kejujuran. Tuh. Lalu bagaimana sih langkah-langkah untuk menjadi seorang yang berintegritas, yaitu kita harus berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tulus, dapat dipercaya, dan menjaga rahasia orang lain. Lalu putuskan sebelumnya bahwa kita tidak memiliki harga gitu. Habis itu utamakan hal-hal yang kecil, lalu setiap hari lakukan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, bukan melakukan apa yang harus kita inginkan gitu. Lalu selanjutnya, untuk menjadi seorang yang berpengaruh itu harus bisa mengasuh orang lain. Tentu untuk mengasuh itu kita harus memiliki kasih gitu, harus memiliki kasih, hormat, rasa aman, pengakuan, dan dorongan untuk orang lain. Lalu apa sih yang akan orang dapatkan ketika kita mengasuh, yaitu kita orang akan memiliki rasa memiliki, terus orang akan memiliki pandangan terhadap hidupnya, akan memiliki harapan, terus juga harus memiliki harga diri gitu. Nah, apa sih langkah-langkah untuk menjadi seorang pengasuh gitu? Yaitu membuat mereka percaya, komitmen satu sama lain, terus
memiliki akses dengan mereka, lalu memiliki rasa percaya kepada mereka, terus memberikan mereka kesempatan, angkat derajat mereka lebih tinggi gitu. Lalu yang selanjutnya, seorang yang membawa pengaruh itu harus memiliki iman dan harus memberikan memberikan pengaruh dalam iman kepada orang lain gitu. Nah, selanjutnya itu ketika seseorang membawa pengaruh juga harus mau mendengarkan orang lain gitu. Apa sih manfaat dari mendengarkan orang lain? Itu kita akan membuat lawan bicara kita respect gitu kepada kita, terus membangun hubungan yang baik, terus habis itu dapat memperluas pengetahuan kita, terus membantu kita untuk mengembangkan ide, terus membangun persahabatan, bahkan kekeluargaan, lalu bisa melakukan tindakan yang baik untuk membangun orang lain dan juga diri sendiri gitu. Lalu selanjutnya, orang yang mempengaruhi harus memahami orang lain. Tentu kita sebagai orang yang memimpin harus memahami orang yang kita pimpin gitu. Hal-hal yang perlu kita pahami tentang orang lain itu adalah setiap orang itu ingin menjadi seseorang. Orang tidak perlu seberapa banyak kamu tahu sampai ia tahu seberapa banyak kamu peduli. Terus juga setiap orang membutuhkan seseorang yang lain. Terus semua orang bisa menjadi seorang ketika seseorang mengerti dan percaya kepada mereka gitu. Terus setiap orang yang menolong seseorang mempengaruhi banyak orang. Terus memiliki rasa untuk terus memahami orang lain. Lalu yang keenam itu, seorang yang ingin berpengaruh gitu dalam kepemimpinannya harus mau memperbesar orang lain, yaitu dengan cara mementoring orang lain, terus memberikan motivasi atau sarana, terus memperbesar orang lain dengan investasi. Terus jadikan dirimu besar dahulu, lalu hati-hatilah untuk memperbesar orang lain. Terus apa yang harus kita lihat dari mereka untuk bisa memperbesar orang lain? Itu harus lihat potensi mereka, terus membuat visi untuk masa depan mereka, terus menggali keinginan mereka, mengatasi karakter yang kurang dalam diri mereka, terus fokus dalam kekuatan mereka, memperbesar mereka dengan perlahan-lahan, terus letakkan sumber daya dalam diri mereka, terus membutuhkan mereka pada pengalaman, terus ajar mereka untuk memperbesar diri sendiri. Lalu yang selanjutnya itu hubungan dengan orang lain membawa kita ke tingkat selanjutnya. Lalu yang ke-9, seorang yang mampu mengaruhi orang lain itu mampu untuk menguatkan orang lain gitu, dengan memposisikan diri kita ketika menjadi mereka, terus menghargai hubungan kita kepada mereka. Itu adalah cara kita menguatkan orang lain, dan memberikan penghargaan kepada mereka juga adalah cara kita untuk menguatkan orang lain gitu. Sekian untuk how to influence people. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu tentang resume film Facing the Giant. Nah, Facing the Giant ini sebelumnya saya ceritakan dulu tentang apa. Nah, Facing the Giant ini adalah tentang seorang pelatih yang bernama Grant Taylor. Dia dapat dikatakan gagal membawa timnya untuk membawa berprestasi gitu, padahal dia udah melatih timnya sejak lama. Nah, di dalam situasi terburuknya Grant juga dihadapkan pada hengkangnya salah satu pemain andalan di dalam tim mereka.
Terus juga dia mengalami yang namanya hilangnya kepercayaan oleh pengurus sekolah pada dirinya dan rendahnya moral uh, tim yang bekerja sama dengan mereka. Nah, tim yang dipimpin olehnya gitu. Dari sisi kehidupan pribadi, Grant yang tinggal bersama istrinya juga menghadapi masalah gitu, diantaranya kurang tercukupnya kebutuhan hidup mereka, dan yang paling penting adalah ambisi besar sang istri untuk hamil dan memiliki anak itu juga menjadi salah satu beban dirinya. Terus di tengah-tengah keputusannya dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup ini, Grant Taylor pada akhirnya bertemu dengan seorang lelaki tua yang secara rutin datang ke loker yang berada di sekolah dan berdoa dia di sana. Dan pertemuan Grant ini dengan lelaki tersebut itu mengingatkan kembali Grant tentang pentingnya makna kehidupan dan keyakinan kepada kekuatan Tuhan. Nah, Grant kemudian menenangkan kembali dirinya dengan kembali kepada ajaran agama yang diyakininya. Lalu keesokan harinya Grant Taylor memperoleh ilham mengenai cara meningkatkan prestasi tim football yang dipimpinnya itu. Nah, setelah melakukan perenungan, si Grant Taylor ini menetapkan visi dan misi tim footballnya yang dilatihnya adalah untuk mengagungkan Tuhan. Nah, berbekal visi dan misi yang baru ini, ia perlahan tetapi pasti berhasil meningkatkan kembali motivasi ke seluruh anggota timnya. Nah, salah satunya tentang adegan yang dimana menandai nya adalah saat ia meminta Brock yang merupakan anggota tim paling berpengaruh untuk melakukan deep crawl, yaitu berjalan merangkak dengan menggendong seorang teman di punggungnya. Nah, Brock pada awalnya itu diminta untuk melakukan deep crawl dengan mata tertutup sejauh 50 yard gitu. Akan tetapi Grant dengan sengaja meminta Brock untuk terus melakukan sampai jauh di atas target yang ditetapkan gitu. Padahal waktu itu dia cuma disuruh sampai 50 yard nih si Brock ini, tapi karena ditutup matanya dia tidak tahu ya kalau harus berjalan sejauh mana gitu ya kan, apakah sudah mencapai garis finishnya atau belum gitu. Tapi di sini si Grant terus sengaja terus meminta melakukan sampai sejauh dari target yang telah ditetapkan gitu. Dan ternyata akhirnya di sini tuh membuktikan Brock itu bahwa mampu melakukan deep crawl sesuai dengan kemampuan yang seharusnya tidak dia lakukan gitu. Nah, pada adegan ini juga terlihat bahwa Grant berhasil menunjukkan kepada timnya gitu bahwa mereka mampu melakukan hal-hal yang di atas kemampuan mereka saat ini. Lalu ia juga mampu menunjukkan bahwa potensi mereka itu jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan gitu. Nah, filosofi dan keyakinan Grant ini pada akhirnya tidak hanya berpengaruh pada tim footballnya yang dipimpinnya juga, tapi berkat pengaruh positifnya darinya ini, ia bahkan mampu membuat anggota timnya yang semulanya termasuk murid yang nakal, membangkang, dan bahkan tidak menghargai dirinya sebagai pelatih gitu, bahkan tidak berprestasi sama sekali gitu, dan menjadi bersemangat untuk belajar dan berprestasi di kelas gitu. Bahkan ia juga berhasil membuat salah satu seorang anggota tim yang selalu membangkang kepada ayahnya gitu menjadi berubah gitu dan kembali menghormati dan menghargai sang ayah gitu. Singkat ceritanya, berkat visi dan misi tadi yang tentang mengagungkan Tuhan serta semangat baru dari tim ini gitu, tim football ini
yang dipimpin oleh Grant ini berhasil bangkit di kompetisi dan meraih kemenangan beruntun gitu. Timnya bahkan di luar dugaan mampu menembus babak yang disebut dengan playoff itu, walaupun pada pertandingan pamungkas tersebut harus menelan kekalahan pahit dari tim lawan gitu. Ajaibnya di tengah rasa kecewa yang memendam akibat kekalahan di babak playoff itu, tim football yang dipimpin Grant ini tetap bisa mempertahankan mental mereka gitu, sebagian mereka ya gitu. God, if we win will praise you, if we lose will praise you. Nah, ternyata keajaiban dari Tuhan terjadi di tim lawan. Tim lawan itu mereka di babak playoff di diskualifikasi karena memasang pemain di luar ketentuan yang diizinkan. Nah, tim football yang dipimpin Grant ini akhirnya dinyatakan menang dan berhak masuk ke final tingkat negara karena melawan tim Giant. Nah, pada pertandingan melawan tim Giant, tim football yang dipimpin Grant ini ternyata menghadapi lawan yang sangat sulit. Nah, tim Giant ini merupakan juara bertahan 3 tahun berturut-turut dengan jumlah anggota yang 3 kali lebih banyak dan lebih kuat dari mereka. Nah, pada saat itu mental dan keyakinan tim benar-benar diuji. Berbekal keyakinan untuk memberikan yang terbaik, mereka akhirnya dapat bangkit dan mengejar ketinggalan mereka dalam pertandingan gitu. Nah, perlahan tapi pasti mereka berhasil mendekati atau memperoleh skor tim lawan sampai akhirnya pertandingan harus ditentukan pada tendangan seorang David yang merupakan penendang cadangan dan tidak berpengalaman di detik-detik terakhir pertandingan. Keajaibannya kembali datang. Berbekal keyakinan untuk melakukan yang di luar kemampuannya, David ternyata berhasil menendang bola melewati gawang dan mencetak skor kemenangan untuk timnya. Akhirnya untuk pertama kalinya dalam satu dekade, tim football SMA Silo berhasil memenangkan kejuaraan. Nah, film ini berakhir bahagia di mana selain berhasil membawa timnya juara, Grant juga mendapatkan berkah dari Tuhan, yaitu kehamilan istrinya. Nah, selain itu ia juga memperoleh kenaikan gaji dan perlahan tapi pasti keluarga mereka dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Nah, apa yang bisa diambil dari film ini? Film ini sangat cocok untuk ditonton oleh seluruh orang, terutama anggota keluarga, karena banyak sekali pelajaran yang berharga tentang perjuangan hidup setelah mengalami kegagalan dan keterpurukan, namun dalam keberanian untuk melakukan sesuatu di luar zona nyaman dan untuk memiliki keyakinan atas kemampuan diri kita sendiri serta mengandalkan Tuhan gitu, kita mampu melakukan apa saja yang di luar pemikiran kita gitu. Dan melalui film ini juga kita memiliki motivasi untuk semangat dan boleh saja gitu. Namun sejenak, bukan berarti kita menyerah akan kehidupan ini. Berhenti itu di mana fase kita untuk merenungi atau pelajaran berharga apa saja yang telah kita melalui dari kegagalan yang telah terjadi gitu, untuk kembali menemukan tujuan sejati hidup ini. Dan dalam film ini juga kita diyakini bahwa kita bisa melakukan hal yang di luar batas kemampuan yang kita ketahui dan bisa melakukan yang lebih baik lagi, karena kita yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk melakukan hal-hal di luar kemampuan kita. Terakhir, pelajaran yang terpenting dalam film ini adalah bagaimana kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita setelah kita mengarahkan seluruh kemampuan kita, atau yang bisa kita sebut dengan tawakal mungkin kalau dalam bahasa
agama sebelah gitu ya kan. Setelah melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka biarkan kuasa Tuhan menunjukkan hal tersebut, seperti kata pepatah, let's us do our best and get to the rest. Sekian, dan untuk flash ini Jain, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ke materi tentang visi hidup. Dalam manusia ketika menghidup dalam jalannya itu memiliki masa kehidupannya, dari kita lahir hingga kita kecil, dewasa, sekolah, kuliah, terus kerja dan segala macam. Itu pasti ada masa-masa hidup yang dijalani oleh setiap orang. Nah, apa sih arti hidup itu sendiri? Nah, apakah hidup kita selama kita menjalani masa hidup ini, apakah kita sudah melakukannya menjadi berarti gitu. Terus di dalam Yakobus 4 ayat 14b mengingatkan kita bahwa hidup itu hanya sebentar, dan seperti uap dan mudah lenyap gitu. Makanya itu kita harus menjalani hidup kita dengan tujuan. Nah, apa sih tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan Allah menciptakan kita, yaitu kita dirancang untuk menyenangkan Allah, kita dirancang untuk menjadi anggota keluarga Allah, terus kita dirancang untuk menyerupai Kristus, dan kita dirancang untuk melayani Allah, dan dibuat untuk sebuah misi gitu. Karena tujuan-tujuan tadi itu kita, karena Allah memiliki tujuan itu, karena Allah yang menciptakan kita gitu. Nah, bagaimana kita sebagai manusia ini dapat mencapai tujuan hidup yang telah dibuat oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, sebagai manusia kita yang telah ditetapkan oleh Allah, kita memiliki yang namanya potensi, kita memiliki yang namanya talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diberikan hal itu secara berbeda gitu. Tapi apapun itu bakat dan kemampuan kita, apapun itu potensi yang dimiliki oleh kita, kita dibentuk untuk mencapai tujuan hidup yang tadi telah ditetapkan oleh Tuhan gitu. Nah, karena kita diciptakan orang berbeda-beda gitu. Misalnya juga tadi sudah dibilang, atau ada orang yang berkata-kata dengan hikmat, ada orang yang berkata-kata dengan kemampuan pengetahuan atau dengan iman atau segala macamnya. Tapi dengan diciptakan berbeda-beda itu pasti ada hal yang kita capai berbeda juga. Nah, hal yang kita capai berbeda-beda itu adalah visi hidup kita yang berbeda gitu. Bukan tujuan kita, tapi visi hidup kita untuk mencapai tujuan yang tadi gitu. Karena visi ini adalah bagaimana kita supaya mengenali langkah kita untuk mencapai tujuan hidup kita gitu. Nah, selanjutnya itu visi hidup itu adalah peran khusus apa yang dilakukan baik profesi maupun dalam pelayanan. Terus visi hidup itu dijabarkan dan dituliskan dalam bentuk statement yang tajam, jelas, padat, dan lugas. Terus juga dengan punya visi itu, rumusan visi merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup. Terus falsafah hidup dan jati diri seseorang dapat tergambar melalui visi hidupnya gitu. Nah, lalu mengapa sih visi hidup itu penting? Nah, visi itu menolong seseorang untuk tetap fokus pada tujuannya. Terus visi akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan yang terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Nah, karena itu visi harus dimiliki, dipelihara senantiasa segar dan selalu realistis. Nah, visi itu juga menolong kelak dalam kesaksian hidup dan integritas, terus semangat dan kegigihan bekerja,
sikap penuh kasih dan tidak egois, terus kemampuan mampu bekerja sama dengan tim, sikap dan pandangan akan uang, lalu menghindari sikap yang instan atau serba cepat gitu. Sekian untuk visi, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya itu tentang amanat agung. Sebelum itu kita tahu kita sebagai manusia adalah manusia yang berdosa, dan dalam Roma 6 ayat 23a di sana dikatakan sebab upah dosa ialah maut gitu. Nah, di sana kita sadar nih kalau upah dosa ialah maut. Tetapi berbeda halnya di dalam kitab lain, yaitu di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita gitu, kita dikaruniakan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk rela turun ke dalam bumi, dan ini adalah menjadi dasar yaitu kenapa kita diselamatkan gitu. Itu adalah kasih yang menjadi dasar kita diselamatkan. Nah, kata kunci lain apa sih supaya kita diselamatkan adalah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat yang 9, di sana dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa sih Tuhan menjadi ketika kita percaya Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita akan diselamatkan, yaitu karena Yesus adalah salah satu-satunya jalan bagi kita, karena tidak ada jalan lain bagi kita selain Dia. Setelah kita percaya, setelah kita mengaku kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka status kita akan diubahkan oleh Allah dan Tuhan gitu. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 12, yaitu tetapi semua orang yang menerimanya dan diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ketika kita percaya, maka status kita akan berubah seperti yang sudah tadi dikatakan di sana. Semua orang yang menerimanya akan diberikan kuasa sebagai anak Allah. Dan dilanjutannya dalam Yohanes 1 ayat 13, yaitu di sana dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah gitu. Nah, kita bukan secara jasmani kita lah yang berubah sebagai anak Allah dan yang akan diselamatkan atau yang akan diberikan kuasa sebagai anak Allah gitu, tetapi jiwa kita yang diubahkan oleh Tuhan gitu. Setelah itu bagaimana kita menghidupi kehidupan kita yang kita sedang jalani ini, yaitu dengan memenuhi panggilan kita sebagai pelayan Tuhan dan menjadi rekan sekerja Allah. Nah, bagaimana kita sih mengikuti dan memenuhi panggilan ini, yaitu dengan menjadikan diri kita murid dan menjadikan mereka pun murid itu, membuat bangsa yang percaya akan Tuhan ini besar dan membaptis mereka dan mengajarkan mereka akan firman-firman Tuhan. Ketika kita menjalani semua ini, maka kita akan menerima mahkota sebagai reward kita telah melayani Tuhan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Shalom.